Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Marani dengan NIM 215211125 dari kelas MBS 2D. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Quran dan Hadis. Yang pertama adalah urgensi ilmu Quran. Pentingnya mempelajari ilmu Quran berdasarkan surah Yunus ayat 57 dan 58. Berdasarkan kedua ayat tersebut, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mendatangkan kepada manusia pelajaran, yaitu berupa Al-Quran, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, manusia harus bergembira atas rahmat yang diberikan Allah SWT, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dengan belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, tenang, tentram, mendapatkan petunjuk, hidup terarah, dan rahmat atau pemberian yang baik dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah urgensi ilmu hadis. Pentingnya pengetahuan tentang hadis, Imam Abu Hanifah pernah berujar, tanpa sunnah, tak seorang pun dari kita yang dapat memahami Al-Quran. Mempelajari hadis memiliki keistimewaan tersendiri sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa orang yang mempelajari dan menghafal hadis-hadisnya akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajah yang bercahaya penuh dengan pancaran nur keimanan yang menandakan ketenangan hati dan keteduhan batin. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT membuat bercahaya wajah seorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya. Selanjutnya, perbedaan orang yang memahami atau memiliki wawasan ilmu Quran dan ilmu hadis dengan yang tidak sama sekali terletak pada kualitasnya. Orang yang memahami atau memiliki wawasan ilmu Quran dan ilmu hadis adalah manusia yang memiliki ciri-ciri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, berilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia. Ketiga ciri utama ini didapat pada manusia yang takwa, yaitu sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sikap tawakal, sabar, pemaaf, muhsin, dan selalu mau bersyukur. Manusia yang berusaha untuk meningkatkan diri dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kemampuan inovasi, dan kemampuan melakukan perubahan, serta mengajak orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk orang yang tidak sama sekali memahami atau memiliki wawasan ilmu Quran dan ilmu hadis, ia akan lupa terhadap dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan ia hanya akan mementingkan kehidupan dunianya karena tidak mengetahui bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Kemudian mengakibatkan bencana moral seperti selalu mengikuti hawa nafsu, bencana fisik yaitu mendapat asal dari Allah Subhanahu wa taala, bencana ekonomi, rezeki yang susah, tekanan ekonomi yang semakin berat, bencana sosial, hubungan ukhuwah sesama muslim tidak akan baik, dan yang terakhir bencana keimanan yaitu rusaknya iman. Kemudian tentang pokok-pokok pembahasan ilmu Quran dan ilmu hadis. Yang pertama adalah pokok-pokok pembahasan ilmu Quran, yaitu ilmu adab tilawah Al-Quran adalah ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Kemudian ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti atau wakaf. Kemudian ilmu mawatin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat musim awal dan musim akhir turunnya ayat. Kemudian ilmu nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasikh atau sesuatu yang menghilangkan
dan mansukh atau sesuatu yang dihilangkan. Kemudian ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dapat dipandang sebagai suatu mukjizat. Kemudian ilmu tafsir, yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan atau menerangkan makna-makna dari Al-Quran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pokok-pokok pembahasan ilmu hadis. Yang pertama adalah ilmu rijal hadis, yaitu ilmu yang mengetahui biografi para perawi hadis, bahwa sesungguhnya mereka adalah para periwayat hadis yang sebenarnya. Kemudian ilmu gharibil hadis, yaitu ilmu yang membahas lafaz-lafaz sulit atau asing bagi kebanyakan orang yang berada dalam sebuah hadis. Kemudian ilmu asbab wurudil hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab historis lahirnya suatu hadis. Kemudian ilmu nasikh wa mansukh hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai nasikh atau penghapus dan yang lainnya sebagai mansukh atau yang dihapus. Kemudian ilmu mustalah ahli hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan pengertian atau istilah yang dipakai oleh ahli hadis, dan masih banyak lagi. Kemudian tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Yang pertama adalah ilmu hadis diroyah, yaitu undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan sebagainya. Kemudian ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Kemudian soal yang selanjutnya adalah perbedaan hadis sunnah, hadis asar, hadis khobar, dan hadis qudsi. Yang pertama adalah hadis sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diutus maupun sudah diutus. Contohnya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis asar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Contohnya, perkataan tabi'in Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Kemudian yang ketiga adalah hadis khobar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disandarkan juga pada selainnya. Contohnya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Kemudian yang terakhir adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, rahmatku mendahului murkaku, hadis riwayat Muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.